Langkah pertama itu kita harus menyiapkan contoh data dulu. Contoh data pesanan ya. Di sini saya buat tabel dengan kolom nama, harga, status, dan aksi. Nah, data ini harus dinamis diambil dari database. Dan contoh datanya itu kita harus memiliki kolom external ID dan status. Selebihnya itu tinggal disesuaikan saja. Nah, di sini contohnya saya punya database payment gateway, kemudian ada tabel pesanan, dan di dalam tabel pesanan ada kolom external ID, nama, harga, dan status. Nah, yang wajib banget itu adalah kolom external ID dan status. Kemudian kita tampilkan data-data ini ke dalam front end. Seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman bisa buka websitenya Sendit dengan alamat sendit.co. Kemudian teman-teman bisa bikin dulu akun di sini dengan mengklik daftar apabila teman-teman belum daftar. Karena saya sudah mendaftar, jadi saya tinggal login di sini. Setelah masuk ke dalam dashboard Sendit, teman-teman bisa scroll ke bawah, cari yang namanya atur API case. Nah, di bagian mempersiapkan akun, kemudian atur API case. Teman-teman bisa klik di sini. Nanti akan muncul tabel seperti ini. Dan di sini ada satu tombol yaitu buat secret key baru. Nah, teman-teman bisa klik di bagian ini, tombol buat secret key baru. Untuk nama API key-nya itu bebas ya. Saya contohkan dengan contoh ya, contoh aja. Kemudian untuk izin di sini yang pertama produk penerimaan pembayaran itu kita write di sini. Kemudian yang kedua produk pengiriman uang itu juga write. Kemudian saldo read. Kemudian send platform itu write dan send child itu write. Jadi sebelah kanan semua ya. Kemudian klik buat key baru atau buat key. Nah, di sini akan dimintai untuk mengisikan password. Oke, setelah berhasil memasukkan password akan muncul tabel seperti ini. Yang pertama itu ada key name, ini kita tidak perlu ambil ya. Yang kita ambil adalah bagian yang ini. Contoh. Nah, ini kita bisa copy atau kita bisa klik salin di sini. Nah, kemudian kita simpan, jangan sampai ini hilang ya. Kemudian kita klik tutup. Kita kembali ke codingan kita di VS Code. Di sini kita bikin file baru dulu, misalkan sendit. Ini untuk menyimpan API key kita ya, biar nggak hilang. Nah, kemudian yang selanjutnya kita butuh satu lagi, yaitu callback token. Nah, di sidebar di sini ada tombol callbacks. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Kemudian, teman-teman cari yang namanya token verifikasi callback. Kemudian di bagian ini, teman-teman bisa klik lihat token verifikasi callback. Dan di sini dimintai untuk memasukkan password. Password dari akun Sendit kita ya. Nanti setelah kita memasukkan password akan muncul satu kolom yang berisikan token verifikasi callback. Teman-teman bisa klik salin di sini. Kemudian simpan ke dalam file yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita punya dua, yaitu yang pertama adalah API key dan yang kedua ada token callback. Nanti akan kita pakai keduanya ini. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke di sini dulu ya. Kita pergi ke codingan kita di bagian indeks. Kalau kita lihat di sini tombol kita ini masih berisikan, oh ya, sudah dibuat seperti ini. Jadi nanti di front end itu teman-teman bisa buat seperti ini untuk tombol anchor-nya ya. Jadi di sini saya tidak pakai form untuk mengirimkan data produk yang mau kita bayar, tapi saya pakai tombol anchor di sini. Untuk href-nya itu arahkan ke file yang akan memproses data-data ini. Di sini saya contohnya punya file process.php. Nantinya file ini yang akan memproses data yang akan saya kirimkan melalui tombol anchor seperti ini. Kemudian untuk mengirimkannya itu kita bisa pakai parameter ID.
Jadi yang akan kita kirimkan adalah ID dari produk yang mau kita bayar. Kita bisa kirimkan dengan parameter ID, kemudian isinya adalah ID dari produk yang mau kita bayar. Jadi ketika tombol ini diklik, maka dia akan pergi ke file controller PHP dengan parameter ID. Kemudian kita buka file controller PHP dan akan kita tangkap parameter ID yang sudah dikirimkan oleh tombol anchor atau elemen A. Jadi yang pertama kita bisa bikin if dulu biar tidak error ya. Jadi kita bisa if, kemudian get, terus parameternya yaitu ID. Ini kita bisa cut dulu. Kemudian kita bisa bikin pengkondisian di dalam if-nya, yaitu ketika parameter ID ini disetel gitu. Jadi codingannya seperti ini. If is set get ID, maka buat ini. Nah, jadi dia nggak akan error kalau misalkan parameternya kosong gitu ya. Misalkan ini saya coba kosongkan ya. Nah, jadi dia tidak akan error. Oke. Sekarang yang kita butuhkan adalah external ID dari produk ini. Kita coba lihat di database. Di database kita punya kolom external ID. Nah, ketika teman-teman memasukkan atau menginsert barang atau produk ke dalam database, itu jangan lupa untuk membuat external ID juga. Nah, external ID-nya ini jangan sampai sama ya. Teman-teman harus bikin kode unik. Teman-teman bisa bikin misalkan kayak gini. Untuk isi kolom external ID, teman-teman bisa insert dengan data seperti ini contohnya ya. External ID sama dengan time. Nah, kemudian masukkan external ID ini ke dalam kolom external ID. Karena kalau kita pakai fungsi time, ini tidak akan sama dengan external ID lainnya. Nah, jadi seperti itu. Usahakan external ID-nya itu jangan sampai sama, karena nanti semua akan terupdate atau semua produk akan menjadi statusnya itu akan menjadi sudah dibayar gitu. Kalau misalkan external ID-nya sama ya. Nah, karena di database kita sudah punya kolom external ID dan ada isinya, jadi tinggal kita ambil aja external ID ini, yaitu ketika tombol anchor mengirimkan parameter ID, kita cari ke dalam database produk mana yang ID-nya seperti yang dikirimkan oleh tombol anchor. Nah, di sini kita bisa bikin, kita panggil dulu variabel koneksi karena kita mau cari ke dalam database ya. Itu global koneksi, atau nggak perlu pakai global ya, karena ini cuman if, mungkin nggak perlu. Jadi kita bisa bikin variabel sini get sama dengan mysql query. Parameter pertama itu kita isikan dengan variabel koneksi database kita. Kemudian yang kedua itu berisi query untuk mencari data di dalam database. Query untuk mencari data di dalam database yaitu kita bisa ketikkan select bintang from, bintang ini artinya semua atau global. Kemudian kutip 1 dan nama tabelnya apa. Nah, kita bisa lihat lagi di dalam database nama tabel kita apa. Nah, di sini saya punya tabel pesanan. Jadi ini yang akan kita ambil. Yaitu kita cari di dalam tabel pesanan. Yang ID-nya where ID sama dengan ID yang dikirimkan oleh tombol anchor ya. Jadi kita copy untuk metode get ini, kita copy. Kemudian di bawah kita bisa bikin satu variabel ID sama dengan get ID. Jadi di sini kita tinggal masukkan aja variabel ID. Nah, pastikan teman-teman sudah belajar cara mencari data di dalam database ya. Kemudian setelah ketemu, kita bisa ambil external ID-nya. Kita coba bikin seperti ini. Data sama dengan mysql fetch assoc ya. Kemudian parameternya itu menerima data berupa hasil dari query database.
yaitu kita masukkan variabel get.